Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan, materi perkuliahan kita mengenai pada hari ini saya akan menyampaikan pengertian titik atau poin, kemudian garis atau line atau juga disebut polyline dan juga area atau poligon dalam GIS. Nah, dalam pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal salah satu data ya. Ada yang disebut dengan data vektor. Jadi di dalam GIS itu ada data vektor, ada data raster ya. Nah, terkait dengan garis, kemudian titik, dan juga area atau poligon itu terkait dengan data vektor. Jadi di dalam nanti pembuatan peta atau penggambaran objek di peta itu di dalam GIS itu hanya mengenal tiga bentuk ini ya, tiga bentuk penggambaran, yaitu titik, kemudian garis ya titik atau poin, garis atau line atau polyline, dan area atau poligon. Contohnya misalnya dalam penggambaran landmark ya, landmark pada suatu peta, kemudian juga fasilitas-fasilitas ya. Itu di dalam landmark itu di situ ada penggambaran titik, kemudian juga ada di situ ada ada penggambaran jalan ya berupa garis, kemudian juga sungai ya juga digambarkan sebagai garis ya. Kalau misalnya di situ ada objek-objek tertentu itu dengan penggambaran dengan titik ya. Kemudian seperti jalan ya, kemudian juga sungai ya, itu menggunakan garis. Kemudian misalnya area tertentu atau area administrasi tertentu itu digambarkan dalam bentuk area gitu atau poligon. Nah, kita jelaskan satu persatu ya, titik ya. Titik atau poin itu meliputi semua objek grafis atau geografis dan pada umumnya selalu dikaitkan dengan penggunaan koordinat sumbu X dan Y. Jadi selalu ya dikaitkan atau terkait dengan pemahaman kita terkait dengan sumbu X dan Y. Kemudian satu buah objek titik memiliki satu baris dalam tabel atribut. Jadi nanti di dalam GIS itu kita bisa memunculkan tabel atribut yang menjelaskan mengenai titik tersebut. Titik tersebut apa, objek apa gitu, apa namanya gitu. Kemudian koordinatnya, tadi dalam koordinat sumbu X dan Y. Dan penggambaran karakteristik dari titik-titik yang terbentuk akan dijelaskan dalam kolom-kolom ya, kolom-kolom yang ada dalam tabel atribut. Jadi dalam tabel atribut itu ada baris, ada kolom, karakteristiknya itu akan dijelaskan di dalam kolom-kolom. Kemudian beberapa bentuk implementasi titik dalam penggambaran dunia nyata itu, jadi kalau kita dalam membuat peta itu kita mau menggambarkan objeknya apa menggunakan titik. Seperti contohnya misalnya rumah atau rumah sakit atau sekolah atau bandara atau pelabuhan. Kemudian batas kecamatan juga menggunakan titik-titik ya. Batas kota ya.
Kemudian perlu dipahami juga skala peta yang lebih besar ya. Misalnya kota dan bandara bisa saja digambarkan atau direpresentasikan sebagai area atau luasan poligon. Oleh karena itu penggunaan titik untuk mewakili sebuah wilayah itu tidak mutlak. Itu kalau dalam kaitannya nanti dengan skala ya, skala peta ya, karena kita mau mengetahui tentang tentang luasan dari suatu wilayah, misalnya kota gitu ya. Nah, bisa saja untuk penggambaran untuk mewakili penggambaran kota, luasan sebuah wilayah atau kota dalam peta itu dalam bentuk poligon, bukan titik. Kemudian garis ya, garis merupakan bentuk geometri yang dibangun dengan menggunakan segmen-segmen lurus dan terbentuk oleh dua titik koordinat atau lebih. Jadi untuk penggambaran garis itu minimal ada dua titik koordinat ya, atau dia bahkan lebih. Jadi minimal dia itu dua titik koordinat. Salah satu bentuk pengembangan lebih lanjut juga mengenai titik yang menjadi suatu koordinat. Jadi menggunakan dua titik atau lebih. Jadi garis ini kan sebenarnya terdiri dari sejumlah titik-titik ya. Sejumlah titik-titik yang menjadi suatu koordinat tertentu gitu. Di dalam penggambaran garis itu ada istilah line atau garis tunggal yang terbentuk dari titik awal dan titik akhir saja. Sedangkan jika garis memiliki segmen yang banyak yang terbentuk dari banyak titik atau disebut dengan vertex. Maka dia akan disebut dalam bidang GIS ya. Jadi kalau misalnya dia terdiri dari titik awal dan titik akhir, dia kita sebut line atau garis tunggal. Kalau dia memiliki segmen yang banyak yang terbentuk dari banyak titik, kita sebut dia vertex gitu aja. Dan nanti kalau penggambaran garis dari titik awal kemudian ketemu titik akhirnya ketemu di titik awal lagi, itu bukan disebut garis lagi tapi udah poligon itu atau bidang. Nah, jadi nanti di dalam kita menggunakan GIS istilah line dan polyline itu artinya sama gitu. Nah, contoh dalam penggunaan pembuatan peta ya untuk menggunakan garis ya, itu contohnya adalah misalnya kita mau menggambarkan jalan gitu ya, kemudian sungai, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, dan masih banyak lagi. Jadi sangat bergantung pada bentuk realnya di lapangan, apakah dia sebuah lokasi sebuah lokasi misalnya objek gitu ya, sebuah lokasi objek, ataukah dia misalnya objek tersebut dia bentuknya memanjang gitu ya, memanjang, maka kita gunakan garis. Tapi kalau dia tidak bentuknya memanjang, dia pada luasnya yang sangat sempit, kita bisa menggunakan titik, misalnya rumah gitu ya, bangunan gitu ya. Tapi kalau luasannya itu besar ya, dan kita perlu untuk penggambarannya dalam bentuk bidang ya, karena dia mempunyai luasan dan informasi tentang luasan itu menjadi sangat penting, maka
kita akan menggambarkan dalam peta tersebut menggunakan poligon ya, atau bidang. Baik, apa itu area atau poligon? Area itu adalah objek tertutup. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jika kita kita menggambar menggunakan garis ya, nanti ada pertemuan ya, pertemuan antara dari titik awal ya, ketemu titik akhirnya itu ketemu di titik awal itu, maka itu yang disebut dengan poligon atau area. Nah, kebanyakan peta tematik dalam GIS selalu menggunakan bentuk geometri poligon. Metode-metode representasi dan pemanipulasian entry ini juga sangat sering mendapat perhatian ya. Jadi metode-metode representasi dan pemanipulasian entity ya, entitas daripada objek tersebut, ini juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan gitu ya. Dalam penggambaran sebuah area gitu ya. Nah, sama halnya dengan titik dan polyline, satu objek poligon juga diwakili oleh satu baris dan ya, satu baris pada tabel atribut dan juga ada kolom yang menjelaskannya tersebut. Nah, poligon pada umumnya digunakan untuk menggambarkan objek dunia nyata yang memiliki luasan seperti wilayah administrasi, ya, danau. Jadi objek-objek yang informasi terkait luasan itu menjadi yang paling penting atau yang sangat penting kita gambarkan dalam bentuk poligon. Ya, seperti danau, kemudian penggunaan lahan. Berapa penggunaan lahan? Nah, informasi terkait luasan itu menjadi penting kan. Kemudian jenis tanah tertentu itu sampai batasannya sampai di mana saja gitu. Nah, jadi itu. Kalau misal rumah kan kita untuk mengetahui rumah kan jarang kita untuk menanyakan gitu ya luasan dari rumah tersebut. Paling kita mau tahu posisi saja. Di mana posisi rumahnya, di mana posisi kantor pos, di mana posisi bank dalam sebuah peta, di mana posisi taman kota. Maka penggambarannya pada skala tertentu ya, itu cukup diwakili dengan titik gitu. Nah, tetapi kalau misalnya informasinya itu lebih jauh lagi dari itu yang diperlukan, misalnya ini terkait misalnya dengan rencana detail tata ruang kan, rencana detail tata ruang itu kan nanti terkait dengan perizinan untuk investasi atau pelaku usaha melakukan usaha di tempat tertentu. Nah, ini perlu juga informasi mengenai luasan, seberapa yang diizinkan untuk luasan. Maka di situ faktor skala menjadi sangat penting. Sehingga penggambarannya nanti untuk tadi objek tadi misalnya rumah gitu ya, kemudian juga kantor dan lain sebagainya, atau misalnya luasan lahan yang boleh digunakan untuk usaha, tidak cukup kita hanya menginformasikannya atau mewakilinya dengan titik, tapi harus mewakili dengan area di situ. Nah, baik, ini contoh sebuah peta yang umum lah ya. Di sini penggambarannya ya, ada
danau ya, danau ya. Ini ada lakes, danau ya, ini bentuknya poligon penggambarannya. Kemudian di sini ada legenda ya. Dan ini ada skala di sini ya, menggunakan skala bar. Jadi skala ini bentuknya ada beberapa ya, ada menggunakan skala bar ya. Kemudian juga ada juga skala yang biasa kita lihat itu 1/50.000 misalnya gitu, 1/25.000, 1/100.000 ya. Nah, di sini juga garis putus-putus ini ya, ini menggambarkan jalan ya, menggambarkan jalan, garis putus-putus. Yang oranye ini jalan apa? Jalan di sini boleh jadi ini jalan aspal ya. Kemudian yang garis putus-putus yang apa? Yang berwarna abu-abu ini jalan tanah gitu ya. Jadi harus dibedakan sesuai dengan objek nyatanya di lapangan gitu. Nah, kemudian di sini ada titik-titik ya. Ini menjelaskan tentang bangunan ya, bangunan digambarkan dalam bentuk titik-titik. Kemudian ini garis hitam ya, di sini adalah ini adalah batas ya, batas peta ya. Batas peta itu harus ada ini kita gambarkan gitu. Garis pembatasnya. Ini petanya yang mau kita informasikan sampai di mana gitu. Skupnya ya. Atau ya, skup peta yang mau kita gambarkan. Kemudian informasi yang lain juga adalah mengenai yang perlu ada adalah judul atau nama dari petanya peta apa. Ini juga perlu kita informasikan, dan juga arah mata angin ini juga wajib ya. Karena kalau tanpa ada penjelasan mengenai arah mata angin, nanti akan menyulitkan bagi si pengguna peta ya untuk memahami objek dan memahami area yang sedang menjadi perhatian gitu. Kemudian yang juga harus ada ya, tadi selain legenda juga sumber datanya dari mana gitu. Misalnya sumber data dari BIG. Gitu. Oke ya, mungkin untuk materi mengenai poin, line, dan poligon, serta standar informasi yang harus ada di dalam sebuah peta, pada pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.